Shalom M2 Family dan keluarga yang diberkati di rumah. Senang banget bisa jumpa lagi dalam ibadah minggu. Kita percaya hari ini harinya Tuhan dan mari kita bersukacita karenanya. Berikan hati, berikan waktu yang terbaik buat Tuhan untuk kita memuji, menyembah Dia. Dan kita akan dengarkan firman-Nya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. God bless. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun kami berjalan Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, kami tahu tangan-Mu selalu menopang kami, namun tangan-Mu selalu menopang
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi
ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom, 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 shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat M2 Family yang saya kasihi. Ya, pada hari ini, hari Minggu, saya mengucap syukur diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini saya mau kasih firman Tuhan buat kita semua dari ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 18 ya. Tapi sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, berbicaralah buat setiap kami dan jemaat M2 Family, semua kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini sebagai pedang bermata dua yang akan mengubahkan kami dan mengubahkan hamba juga. Terima kasih Bapa, berkati walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebentar saya lihat atur ininya dulu ya Bapak Ibu. Ya, menyampaikan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 tadi ya. Nah, firman Tuhan mengatakan begini: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini adalah perikop firman Tuhan yang sudah sangat-sangat kita kenal ya, sudah sangat kita kenal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan itu sebenarnya sedang fokus ya untuk membangun atau membentuk suatu umat yang punya perbedaan. Katakan amin ya. Nah, punya menjadi umat yang berbeda. Nah, kalau kita sama-sama buka dalam kitab Maleaki ya Bapak Ibu, saya akan buka sama-sama di kitab Maleaki pasalnya yang ketiga ya, Maleaki pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 18 ya. Di sini dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini firman Tuhan ini ya di dalam kitab Maleaki ini, perikop di atasnya judulnya kemenangan terakhir bagi orang benar. Ya, jadi memang hari-hari ini Tuhan kita itu akan dijadikan orang yang berbeda, umat yang berbeda. Nah, umat yang berbeda itu kata Tuhan adalah milik kesayangan Tuhan. Ya, firman Tuhan seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita itu salah berpikir. Kita berpikir yang namanya perbedaan yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita, ya, banyak orang yang berpikir hanya dari segi harta atau berkat. Misalnya, oh iya kalau orang yang beribadah itu lebih diberkati, orang yang tidak beribadah tidak diberkati ya. Nah, terkadang kita selalu hanya berpikir tuh yang semua yang enak buat daging kita. Ya, oh kalau aku beribadah aku mau hidupku diberkati. Ya, jadi makanya kalau udah rajin beribadah terus belum diberkati dari segi dalam tanda kutip harta, nah kita selalu berpikir aduh salahku apa. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara,
yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita, yang Tuhan mau buat kita berbeda, itu bukan dari berkatnya Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang firman Tuhan bilang kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita, apa saja yang kita perbuat berhasil, termasuk dalam pekerjaan dan usaha kita. Tapi sebenarnya yang paling utama, yang Tuhan mau bangun dari hidup kita, yang untuk yang berbeda adalah gaya hidup atau sikap hati yang berbeda. Amin. Ya, gaya hidup atau sikap hati yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap hati atau gaya hidup seperti apa yang Tuhan mau? Ya. Nah, kembali lagi dalam 1 Tesalonika 5 tadi ayat 16 sampai 18. Gaya hidup yang bersukacita, berdoa dan tetap mengucap syukur. Ya, tetap mengucap syukur. Nah, jadi Bapak Ibu bersukacita, ya, bersukacita terus tetap melihat faktanya, realitanya, apa hidupku sekarang, ya, dan tetap mengucap syukur walaupun tidak sesuai dengan apa yang daging kita mau, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sikap hidup seperti ini adalah yang Tuhan mau, ya, karena ini tertulis dalam firman Tuhan, bersukacita, berdoa, ya, dan mengucap syukur. Jadi sikap hidup yang sedih, yang ngambek, yang penuh kemarahan, yang khawatir, ya kan, yang murung, ya Bapak Ibu, sesungguhnya bukan itu yang Tuhan mau dari hidup kita, ya kan? Dan itu bukan berasal dari Tuhan. Saya katakan sekali lagi, itu tidak berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau itu ada sama kita, ya, itu nggak mau ada sama kita. Sama dengan seperti ini Bapak Ibu, saya umpamakan seperti gini. Jadi emosi-emosi yang seperti itu yang ada dalam hidup kita, sikap hati yang negatif seperti itu sama dengan sebenarnya sama dengan seperti kotoran yang dilemparkan ke dalam hidup kita. Jadi sebenarnya asalnya kita sebagai anak Tuhan itu kita nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi itu seperti yang iblis sudah lemparkan kepada dalam hidup kita. Nah, terkadang kita anggap itu satu hal yang wajar. Contoh misalnya, ya gini, ya apa maksudnya? Karena kita, ya ini gue lagi sedih nih karena aku di PHK. Ya aku lagi sedih nih karena aku difitnah. Ya wajar dong aku sedih, ya wajar dong aku marah gitu kan. Soalnya aku difitnah loh, wajar dong aku ngambek. Gila loh, perbuatan dia tuh sama aku tuh luar biasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terkadang kita keluar kata-kata seperti itu, kita anggap itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, kalau terus-terusan kita anggap itu wajar, maka itu akan lama-kelamaan menyatu dengan emosi kita. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, sama dengan seperti ini. Misalnya ya, kalau kita temui ada seseorang yang dia itu rajin mandi ya, dia tuh selalu hidup bersih, rajin mandi, otomatis ya Bapak Ibu ya, ada debu sedikit di dalam tubuhnya, atau misalnya dia udah mulai pergi ke tempat yang sedikit berdebu aja, nah dia tuh bawaannya udah gatel, bawaannya kepengen cepet-cepet mandi karena dia udah rasanya nggak biasa, merasa jijik kadang-kadang kalau buat orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dia udah terbiasa, ya dia malas mandi, atau dia terbiasa untuk terbiasa mungkin dia hidup di wilayah yang mungkin misalnya contohlah hidup di daerah-daerah yang memang banyak kotoran atau apa, lama kelamaan dia akan terbiasa Bapak Ibu, ya kan. Nah, kalau orang yang seperti itu, terkadang misalnya nih orang yang dia tuh malas mandi atau apa, terkadang walaupun dia pergi dari tempat yang berdebu, dia tidak terlalu merasa jijik dengan tubuhnya, ya udah nanti aja mandinya belakangan, seperti itu ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi itu saya anggap dengan perumpamaan ya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita mau lihat sikap hidup ya. Tuhan mau kita bersukacita. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap hati bersukacita ini ya? Nah, bersukacita ini adalah sikap hati atau tindakan dari kita yang Tuhan mau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ya, Bapak Ibu, sungguh-sungguh dan terus-menerus. Lihat kuncinya, sukacita yang sungguh-sungguh, bukan sukacita yang basa-basi ya, dan terus-menerus, continue. Nah, seperti apa? Nah, kadang-kadang kita mikir gini, emang iya kita bisa terus-terusan bersukacita, sedangkan hidup kita banyak prosesnya.
ya. Nah, kita kan manusia biasa. Ya betul, memang kalau kita mengandalkan manusia kita nggak akan bisa bersuka cita, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu Roh Kudus. Amin. Kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, yang kita harus lakukan dengan Roh Kudus adalah kita itu mesti terus-terusan bekerja sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ada pelajaran di KOM yang mengatakan Roh Kudus itu adalah satu pribadi, ya kan? Dia punya pikiran, kehendak, dan dia punya kehendak, ya, punya perasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita bisa kerjasama dengan Roh Kudus, ya yang adalah Tuhan itu juga. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dari Dialah sumber sukacita. Ya, jadi sumber sukacita itu ada pada Roh Kudus. Nah, kita itu dapat impartasinya. Kalau kita terus tanya Roh Kudus, kita berdialog, membangun dialog dengan Roh Kudus, maka pada saat kita menghadapi satu masalah, kita bisa tanya Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, aku mesti ngapain? Nah, jadi kalau dilihat dari sudut pandang kita harusnya sakit hati. Kalau dilihat dari sudut pandang kita harusnya marah. Nah, tapi karena pada saat kita tanya Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada satu sudut pandang atau posisi secara rohani, ya, yang bisa kita lakukan untuk kita bersikap yang benar, yang bertindak yang benar, bertutur kata yang benar, sesuai dengan yang Roh Kudus mau. Bagian kita, Bapak Ibu, cuma taat. Amin. Bagian kita cuma taat, tapi Roh Kudus nanti yang akan kasih pengarahan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya yang buat kita tidak bisa bersukacita itu biasanya karena faktor di luar, karena faktor orang lain misalnya, ya kan, karena faktor keadaan, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa kita itu tidak punya kemampuan, Bapak Ibu, untuk bisa mengkontrol apa yang terjadi di seputaran kita. Kita nggak bisa, Bapak Ibu, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk selalu menyenangkan hati kita. Jangankan orang lain, Bapak Ibu, kita kepada pasangan kita sendiri, kepada anak kita sendiri, kita nggak bisa paksa mereka untuk terus-terusan. Wah, misalnya nih, kepada anak kita udah terapkan aturan, harus tidur siang, harus belajar, misalnya. Nah, itu pun kita nggak bisa paksa, ya kan? Atau misalnya, oh ya, kamu harus begini, kita nggak bisa paksa kalau memang mereka tidak bisa, tidak mau. Ya, Bapak Ibu, nah itu bikin kita jengkel atau kita bikin apa. Nah, sesungguhnya kita tidak bisa kontrol seperti itu. Nah, apa yang bisa kita kontrol, Bapak Ibu? Yang bisa kita kontrol itu adalah hati kita sendiri. Amin. Hati kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengkontrol, yang bisa punya otoritas untuk tugas kita untuk terus menjagai, membuat hati kita itu tetap senang, ya, tetap sukacita, itu bukan orang lain yang membuat itu urusan kita sendiri. Ya, seperti kalau ada anak sekarang bilang, ya derita lo gitu ya, atau ya seperti itu. Artinya begini, derita lo maksudnya begini, artinya kita baliklah, sukacita itu sukacita kita. Jadi apapun yang terjadi di seputaran kita nggak bisa gini. Saya tidak bisa mengubah karakter orang itu untuk menyenangkan saya, tapi saya bisa mengubah hati saya. Hati saya sendiri itu adalah kita yang bisa rubah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bukan maksudnya kita bilang gini, ayo dong, kalian semua bikin hal-hal yang menyenangkan hati saya. Enggak, Bapak Ibu, kita nggak bisa. Hati kita itu adalah urusan kita. Ya, kita yang harus bisa paksa. Ya, jadi walaupun kita ada di tengah-tengah orang yang tidak mengasihi kita, walaupun kita ada di tengah-tengah mereka, tapi kita harus tetap bisa punya otoritas memaksa hati kita untuk tetap bersukacita. Amin. Ya kan? Ya. Bapak Ibu Saudara, Amsal 4 ayat 23, ya. Amsal 4 ayat 23 adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ambil dalam satu terjemahan yang sedikit berbeda, yang mengatakan bahwa Amsal 4 ayat 23 itu adalah bahwa kita mesti jaga hati kita. Karena apa? Karena hati kita itu mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini, Amsal 4 ayat 23 ini harusnya bisa menjadi ayat yang kita bisa pakai untuk
ayat ini bisa merombak mindset kita, ya. Ayat ini bisa merombak mindset kita yang selalu mengatakan, yalah gara-gara lu tuh gue jadi marah-marah, gara-gara keadaan di PHK membuat aku jadi down, gara-gara begini aku enggak. Ayat ini yang mengatakan bahwa jaga hati, ya, karena hati mempengaruhi kehidupan. Jadi yang kita mesti lakukan adalah hati kita yang harus dijaga, bukan faktor kita di PHK, bukan faktor orang itu nyakitin kita, enggak, bukan itu. Tapi itu boleh terjadi. Hati kita harus kita buat untuk tetap bersuka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, sikap hati untuk kita mau terus bersuka cita, untuk kita mau terus berdoa, mengucap syukur, itu adalah hidup yang layak, hidup yang wajar buat anak-anak Tuhan. Amin. Itu sikap ya, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sikap hidup yang memperkenan hati Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kesimpulannya adalah nggak peduli Bapak Ibu, ya, seberapapun ya jahatnya orang terhadap kita, seburuk apapun keadaan yang kita hadapi, ya, apapun fakta negatif yang harus terjadi dalam hidup kita, apapun penyakit misalnya yang kita hadapi, yuk sama-sama Bapak Ibu dan saya juga masih harus belajar untuk terus tetap bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur. Ini harus kita lakukan sebagai satu ketekatan gitu loh, tekad yang bulat, ya, untuk kita terus lakukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, hidup seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang pilihan ada di tangan Bapak Ibu, ya, mau memilih hidup secara duniawi atau yang dimana keadaan di luar mempengaruhi, atau hidup secara memperkenan hati Bapa, yaitu sikap hidup bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur. Dan akhirnya hal-hal sikap hidup seperti itulah yang akan justru bisa mempengaruhi keadaan, dimana itu yang akan akhirnya membuat kita mengalami sorga, ya, membuat kita bisa mengalami yang namanya terjadilah di bumi seperti di sorga. Jadi di sorga itu yang ada cuma sukacita Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu kita harus alami itu juga di bumi, ya. Biar itu yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara jemaat M2 yang dikasih Tuhan. Biarlah ini bisa jadi berkat dan kita mau sama-sama diubahkan oleh Tuhan, ya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, tentang bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur bisa kami praktekkan, dan kami bukan cuma jadi pendengar, tapi kami bisa juga jadi pelaku firman. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Salam M2 Family, keluarga yang diberkati Tuhan. Juga saya percaya pemirsa yang di rumah juga diberkati Tuhan. Kita boleh bersyukur ada di minggu yang kelima, di penghujung bulan Agustus ini, di mana bulan kemerdekaan, bulan kemenangan, bulan kelepasan itu boleh terjadi atas bangsa ini. Lepas merdeka dari krisis ekonomi, lepas merdeka dari yang namanya pandemi COVID-19. Dan kita percaya bangsa Indonesia terus akan mulai dipakai Tuhan dari timur sampai ke barat hingga kepada Yerusalem, dan nama Yesus yang ditinggikan. Kami bersyukur untuk hambanya Ibu Gembala dari B3 Bumi Bekasi Baru. Terima kasih Bu untuk pelayanannya, dan kami percaya Engkau diberkati, semakin diberkati dan semakin diberkati. Mari M2 Family, keluarga dikasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami boleh berterima kasih ketika kami ada di penghujung di minggu yang kelima di bulan Agustus ini, di mana bulan kemerdekaan, bulan kelepasan, bulan kemenangan bagi bangsa ini. Lepas bebas dari COVID-19, lepas bebas dari namanya krisis ekonomi. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Gembala kami, Ibu Fosia, Engkau berkati terus berlimpah-limpah dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya apapun. Engkau berkati, Engkau pakai keluarga ini Tuhan menjadi saksimu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari M2 Family, keluarga ini berkasih Tuhan, pemirsa yang di rumah, angkat tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus,
serta persekutuan yang dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Salam Pentakosta ketiga. Puji nama Tuhan, kita sudah dengar firman-Nya dan kita percaya setiap firman yang kita dengar akan memberi kita kekuatan, memberi kita semangat, memberikan kita terus fokus pada janji-janjinya. Jangan pernah ragu karena Allah setia. Pada saat kita nggak setia pun Dia tetap setia. Bapak Ibu Saudara, mari terus terkoneksi dengan kita, dan jika Bapak Ibu Saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, dapat bergabung bersama kami, dan untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. See you next time. God bless you.